Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa laqad awsana rabbuna bitaqwah faqala azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang kita muliakan para guru kita, para ustaz, para habaib, para kiai yang mungkin membersamai kita di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan beliau penjagaan, kesehatan, keafiahan, kemudahan segala urusan, sehingga kita bisa banyak mengambil ibrah dari beliau. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran sahibul wilayah, Ketua RW RT, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusan, diberikan keafiahan, kesehatan dan kelancaran segala urusan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah salat subuh Masjid Jami'al Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesabaran dan pahala atas musibah yang menimpa. Yang punya urusannya lancar berkah, yang punya usahanya pun lancar barokah, yang masih jadi pegawai mudah-mudahan gajinya pun langgeng, tempat kerjanya langgeng, yang belum menikah segera menikah, yang sudah menikah mudah-mudahan segera diberikan keturunan soleh-solehah, yang punya utang mudah-mudahan utangnya segera lunas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Takut video ini nanti sampai ke istri kita ini ya. Salah doanya tadi. Bukan salah Pak ya. Jadi memotivasi diri untuk berani, tapi banyak yang ahli tauhid ini ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang selalu memotivasi kita beramal saleh. Mudah-mudahan dengan kesyukuran seperti ini Allah langgengkan segala nikmatnya kepada kita, Allah jauhkan segala mara bahaya dari kehidupan kita. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita. Semoga dengan kita punya usaha ikhtiar selalu berusaha memahami sunnah beliau, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lisan kita senantiasa bersolawat kepada beliau,
kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mungkin nyampaikan nasihat untuk saya dan kita semua agar senantiasa banyak-banyak doa. Ya. Kaum muslimin hari ini secara umum dalam kondisi yang lemah dan dilemahkan. Ya. Dalam posisi yang berusaha dihimpit dan dikucilkan geraknya. Ya. Dan ini menjadi bagian dari fitnah buat kita, cobaan, ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita jalan keluar. Ya. Maka doanya kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya. Wa khaira amali khawatimahu. Wa khaira ayyami yauma nalqaka fih, atau yauma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik itu ketika di akhirnya, dan jadikanlah amal-amalku yang terbaik itu adalah penutupnya, dan jadikanlah hari yang terbaikku itu adalah hari ketika aku bertemu dengan Engkau. Nah, ini doa mungkin senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah fitnah yang selalu menimpa mendera kita, enggak bertubi-tubi. Ya. Musibah enggak tahu kapan datangnya, tapi mudah-mudahan enggak datang-datang, tapi ajal pasti akan datang. Ya, maka doanya seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah hafal belum? Oh belum. Hubungi nomor berikut. Adanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin terakhir kita baru masuk kepada pembahasan sirah nabawiyah kita. Idnu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrah ila Madinah. Izin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk bersegera hijrah ke Madinah. Dan hari ini kita masuk kepada ibrah dan mau'izahnya. Ya. Ibrah dan pengajarannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat fitnatul muslimina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum Nabi dan para sahabat hijrah itu, fitnah bagi kaum muslimin, ujian bagi kaum muslimin dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, di Mekah pada saat itu adalah apa? Fitnatul idza. Fitnatul idza, ujian yang sifatnya disakiti fisiknya. Ya. Wa ta'dzib, dan juga disiksa. Mungkin Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti enggak terlalu detail naruh sini. Kalau kita baca sirah-sirah yang lain, sirah Ibnu Hisham, ya, Tarikh Ibnu Athir, ya, Al-Bidayah wa Nihayah, ngelihat cara orang kafir itu mengazab, menyiksa kaum muslimin di luar logika kemanusiaan. Ya. Ada yang oleh tuannya dia jadi apa? Bikin pandai besi. Ya, ketika diketahui masuk Islam, Pak, sama tuannya, besi yang sudah dipanasin itu ditaruh di atas kepala.
Kebayang nggak itu sakitnya luar biasa itu. Ya. Umayyah bin Khalaf ketika mengetahui Bilal masuk Islam, diseret ke padang pasir, ya, direntangkan kedua kaki tangannya di siang yang sangat terik, lalu diletakkan batu besar di dadanya supaya murtad. Ya, keluarga Ammar bin Yasir, ya, disiksa seharian, ya, sampai Ammar sendiri nggak tahu apa yang diucapkan, nggak ngeh, disuruh murtad, bilang aja murtad. Ketika dia sadar, ngelapor kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku telah mengucapkan sebuah kata kekufuran, tapi aku nggak sadar. Turun ayat yang menghibur beliau, ya. Mereka yang dengan hati senang mengucapkan kekufuran diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikecualikan oleh Allah kecuali mereka yang terpaksa sementara hatinya masih tetap dalam Islam. Ya, ada yang disiksa, ditombak dari belakang tembus ke leher, Pak. Ya. Sumayyah ibunya Ammar. Di luar logika. Orang kafir itu kalau udah benci begitu. Ya. Tapi orang yang beriman, kebenciannya tidak sampai melewati batas kemanusiaannya. Ya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarawna minal musyrikin min alwanil hazzi was sukhriyah. Ya, kalau sekedar ejekan, caci maki biasa, Pak. Tapi kalau udah fisik luar biasa. Ya. Falamma adzina Rasul sallallahu alaihi wasallam bil hijrah. Nah, ketika baginda Nabi sudah izinkan para sahabat untuk hijrah, asbahat fitnatuhum, berubahlah yang fitnah tadi, ujian tadi itu bentuknya disakiti, penyiksaan, ya, belum selesai, Pak. Ujian berikutnya adalah fi tarqi waqanihim, meninggalkan tanah kelahiran. Ya. Kita diusir dari rumah kita, gimana rasanya, Pak? Ya. Harus ninggalin rumah, ya kan? Yang punya kendaraan, tinggalin kendaraannya. Wa amwalihim, ya, meninggalkan harta benda mereka. Wa daurihim atau wadurihim, rumah-rumah mereka. Wa amti'atihim, dan barang-barang mereka nggak bisa dibawa. Ya. Walaqad kanu awfiya'u lidinihim, atau walaqad kanu awfiya'a lidinihim. Akan tetapi kondisi keimanan yang luar biasa ini yang membuat hati para sahabat awfiya lidinihim, tetap kokoh berpegang teguh pada agama mereka, mukhlishina li rabbihim, ikhlas menerima hal ini sebagai ujian dari Rabb mereka. Ya, amamal fitnatil ula wa tsaniyah, di hadapan ujian yang pertama ketika di Mekah disiksa, disakiti, wa tsaniyah, dan kedua harus meninggalkan hal-hal yang paling dicintai mereka. Ya, tanah kelahiran, rumah, semua barang-barang ditinggalin demi menyelamatkan agama, demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qabalul mihan wasyada'id bisabrin thabitin wa azmin anid. Ya, mereka menghadapi segala bentuk ujian ini, ya, kesukaran ini dengan kesabaran yang luar biasa dan tekad yang membajah. Ya, oke dah, kita berangkat. Ya. Nah, generasi awal ujiannya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
generasi akhir zaman ini ujiannya kebalik. Ya, kebalik ujiannya, Pak. Kenapa disebut kebalik? Demi cari duit meninggalkan Allah. Benar apa enggak ya? Maka ada sebuah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kita di akhir zaman ini. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, Nabi berpesan kepada kita, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian beramal soleh, ya, fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah yang luar biasa, ya, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, ya, potongan-potongan malam yang gelap gulita, sabda Nabi. Apa yang terjadi, kata beliau, asbaha ar-rajulu atau asbaha rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi harinya masih memegang imannya, tapi sore hari sudah murtad, ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sore harinya masih memegang imannya, pagi-pagi udah bangun kagak punya iman, ya. Di ujung Nabi mengatakan apa? Yabi'u dinahu li'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya demi secuil dunia. Udah terjadi nggak ini, Pak? Udah terjadi, udah banyak, ya. Gara-gara sembako rela, ya kan? Betul, rela menjual keimanan, ya, demi dikasih jabatan, rela menjual keyakinan, ya, mendukung kezaliman, ya, menindas keadilan. Udah terjadi nih, Pak. Aduh, kalau Bapak nggak ngerasain mah masa sih, ya? Itu yang terjadi. Baik. Hatta idza asyara lahum ar-rasul bil hijrah ila al-Madinah, hingga Nabi Rasulullah, ya, memberikan petunjuk kepada mereka agar segera pindah ke Madinah, ya. Tawajjahu ilaiha wa qad taraku min waraihimul watan, ya, mereka menuju Madinah, mereka meninggalkan di belakang mereka tanah kelahiran, wa ma lahum fihi min malin wa mata'in wa nasbin, meninggalkan harta benda bahkan keluarga, ya. Ada yang masih murtad, ditinggalin, tinggalin aja, dia nggak mau sama kita beriman, ya. Nah, dzalika annahum kharaju ilaiha wa mustakhifina mutasallilin. Bagaimana cara para sahabat keluar dari Mekah itu, Pak? Ya, diceritakan di sini mustakhifina mutasallilin, ya, mereka diam-diam mengendap-endap, ya, sembunyi-sembunyi, kagak boleh ada yang tahu, ya. Kecuali siapa kemarin? Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab mah beda. Tinggi beliaunya melebihi tinggi orang rata-rata, ya. Bahkan yang paling tinggi, siapa yang paling tinggi, beliau lebih tinggi pokoknya, ya. Sampai dikatakan kudanya yang sudah tinggi pun belum bisa kendarain lewat atas kepala kudanya, saking tingginya, Pak. Kebayang nggak ya? Bahkan kalau beliau pakai kudanya kan dan tingginya, nyentuh kakinya itu ke tanah, Pak. Kayak kita pakai sepeda anak kecil aja gitu, ya kan? Gitu ya, nyentuh kaki kita. Tapi ada sepeda sekarang yang tinggi, sepeda gunung itu, yang bapak-bapak punya aja, wah ketinggian. Wah, harus naik sampai samping dulu baru bisa nih. Tapi Umar kagak,
Ya, kendaraannya nyentuh kakinya apa saking tingginya. Pedangnya juga gede. Ya. Sekali ngelibas itu 10 orang langsung tepar. Ya. Nah, Umar mengatakan ketika mau hijrah itu kan beliau tawaf dulu di Ka'bah. Ya, 7 kali. Sholat 2 rakaat. Ya kagak berani ada yang mendekat, Pak. Setelah sholat langsung pengumuman. Umar besok ya mau hijrah. Hari ini bahkan mau hijrah. Ya, siapa yang ya kepingin ibunya kehilangan anak, siapa yang kepingin istrinya jadi janda, siapa yang kepingin anak jadi yatim, ya cegat Umar di balik gunung. Ah gitu kan. Coba dia, cuman beliau begitu, yang lain kagak, sembunyi-sembunyi, Pak. Ya, nah, wala yatimmu dzalika illa idza takhallasu minal amti'ah wal athqal. Mereka enggak akan bisa sembunyi-sembunyi, ya, kecuali dengan apa, Pak? Kecuali dengan meninggalkan harta benda. Kalau bawa harta benda kan ketahuan, ya. Jadi cuma bawa pakaian yang ada melekat di badan aja, dan mungkin segitu uang yang bisa dikantongin, itu aja mungkin bisa dibawa, Pak. Ya. Nah, kalau kambing semua dibawa, unta semua dibawa, ketahuan. Itu mau kemana? Ini sini. Cegat lagi, Pak. Ya. Fataraku kulla dzalika fi Makkah lislima lahumuddin. Ya, liyaslama lahumuddin. Maka mereka rela meninggalkan apa saja yang mereka punya di Mekah supaya apa? Selamat agama mereka. Wasta'adu anhu bil ikhwah alladzina yantadirunahum fil Madinah, dan mereka ista'adu itu apa? Dengan penuh kepercayaan. Ya. Berharap teman-teman saudara-saudara nanti yang di Madinah itu ya sudah menunggu mereka, menyambut mereka, liyauhum wa yansuruhum, ya, supaya mereka kasih mereka tempat tinggal dan pertolongan. Nah, wa hadzal masalus sahihu lil muslim alladzi akhlasa ad-dina lillah, dan ini adalah perumpamaan yang sangat benar bagi seorang muslim ketika mereka ikhlas, ya, menyelamatkan agamanya karena Allah Subhanahu wa taala. La yubali bil watan wala bil mal wan nasab fi sabili an yaslama lahu dinahu. Ya, enggak peduli dengan tanah kelahiran, dengan harta benda, dengan keluarga dan keturunan, ya, asalkan agama mereka selamat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu para sahabat hijrah meninggalkan semua urusan-urusan dunia demi agama, manusia sekarang kebalik, ya, kebalik, rela meninggalkan agama ya asal dapat duit. Nah, kalau udah banyak begini terjadi, Bapak cepat-cepat, ya, segera banyak-banyak doa, segera banyak-banyak amal soleh, ya, fitnahnya akan semakin menjadi-jadi. Ya, itu yang terjadi. Hada an ashabi Rasulullah fi Makkah, dan ini tentang sahabat Rasulullah di Makkah. Baik. Amma ahlul Madinah, adapun penduduk Madinah, alladzina awauhum fi buyutihim, yang mereka siap sedia menyiapkan rumah-rumah mereka untuk menampung, ya, kaum muhajirin, ya, wawasauhum wa nasaruhum, siap menolong mereka, membantu mereka kalau mau berniaga, dikasih modal, ya. Kalau mau istri misalnya ninggalin istrinya di Mekah karena istrinya masih kafir, siap yang punya istri banyak diceraiin istrinya, ya. Kayak Abdurrahman bin Auf ditawarin, ya, wahai saudaraku Abdurrahman, saya punya istri 4, pilih mana yang kamu sukai, saya ceraiin.
Sampai segitu Pak Be. Wah, kita ada saudara kayak gitu? Nggak bisa Pak Ustadz, kita cuma satu. Ya kan? Belum berani mendua, mendiga, mentempat gitu. Ya kan? Wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya kebun, punya ladang. Silahkan ambil yang kamu sukai. Kita bagi 2. Udah enak banget ukhuwahnya itu, Pak. Ya, ini harta kamu pakai niaga. Tapi Abdurrahman luar biasa. Ya, kebaikan saudaranya di Madinah itu beliau sambut luar biasa. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Ya. Semoga Allah balas kebaikan. Ya, enggak usah repot-repot. Ya, tunjukin aja aku pasar di mana, kata Abdurrahman. Tunjukin pasar, tunjukin pasar. Mulai bernaga pada hari itu sampai jadi orang kaya raya di Madinah. Masya Allah, diberkahi beliau luar biasa. Saking berkahnya, setiap ada musim pacaklik dia paling getol, ya, bersama Utsman bin Affan. Ya, saking banyaknya harta yang beliau keluarkan ketika musim pacaklik di Madinah itu, Pak. Bahkan ada musibah taun pada saat itu, ya, emas berkilo-kilo emas berbatang, sampai yang pecahin emas itu lecet-lecet tangannya. Ya, saking segitunya, luar biasa. Ya. Nah, ujian kaum muslimin saat ini kebalik, ya, ujiannya lebih parah. Ya, berani meninggalkan agamanya gara-gara cari duit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi mana tadi? Nah, faqad qaddamul mathal as-sadiq lil ukhuwah al-islamiyah wal mahabbah fillahi azza wa jalla. Ya, faqad qaddamul mathal. Ya, mereka menunjukkan perumpamaan yang sangat jujur, ya, bentuk ukhuwah Islamiyah dalam Islam dan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anta khabirun anna Allah azza wa jalla qad ja'ala ukhuwatad din aqwa min ukhuwatan nasab wahdaha. Dan Anda punya pengalaman, kata Syekh Abdurrahman Al-Buti. Anda punya pengalaman bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaudaraan dalam Islam itu lebih kuat dari persaudaraan dalam nasab, ya, keluarga yang bertalian dengan darah lebih kuat, ya, persaudaraan dalam Islam. Kan terbukti itu sampai, ya, rela ada pisadah kita, kagak ada ininya, kagak ada manfaatnya. Kita punya hubungan darah tapi enggak sejalan, ya kan? Nah, sekarang kan begitu. Sampai kita punya pengalaman hadir video-video yang datang ke kita, mau di talk, di WhatsApp, Instagram, Telegram, di mana tuh video-video itu datang kepada kita. Ada anak tega banget ngusir ibunya demi warisan. Aduh, gimana coba itu, Pak? Ya, jadi kan nggak ada agamanya kalau model begini, ya kan? Ada anak songong itu nggak dituruti sama ibunya, dipukul, dianiaya ibunya, ya, gara-gara nggak dikasih uang jajan untuk beli HP. Aduh, coba tuh. Nah, kejadian-kejadian ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pembelajaran buat kita. Nah, kalau udah terjadi yang demikian itu, wah, ini udah akhir zaman benar-benar ini. Ya. Nah, siap-siap doa yang tadi itu. Ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Udah apa? Belum, Pak Ustaz, baru dengar. Oh. Hubungi. Sip. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walidzalika kana al-miras fi sadr al-Islam ala asasin wa shijatid din. Sehingga
kita melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal Islam urusan warisan mewarisi, waris-warisan itu dasarnya adalah agama. Ya. Saya warisin kamu sekian, walaupun bukan saudara saya, tapi kamu saudara saya dalam Islam. Ya, begitu. Ya. Wa ukhwatuhu wal hijrah fi sabilihi, yaitu persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan hijrah pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di awal-awal. Ya. Walam yastaqirru hukmul mirath ala asasi ilaqatil qarabah illa ba'da an takamala al-islamu fil Madinah. Belum ajak gitu ya hukum warisan di Madinah yang berkenaan tentang apa, yang ada hubungan kekerabatan, itu belum ada ya, sampai benar-benar Islam itu sempurna ditegakkan di Madinah ya. Jadi di awal-awal itu asalkan kamu Islam saya warisin ya, asalkan kamu Islam kamu saudara saya ya, asalkan kamu Islam saya siap bantu apa saja ya. Maka perjuangannya luar biasa di awal-awal itu ya. Maka pantas mereka paling besar pahalanya, generasi para sahabat itu, Masya Allah, dipuji oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi aku, kata Nabi ya. Karena begitu bentuknya ya. Semua landasan-landasan bermuamalah, bekerja, bersaudara itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya, jadi bukan karena yang lain ya. Maka lewat urusan yang berkenaan dengan dunia itu ya. Nah, wasaratil muslimin dar islamin qawiyatin mani'ah, sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum muslimin itu punya tempat wadah yang sangat kuat keislamannya ya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini dalam surat Al-Anfal ayat 72 itu. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hijrah, jihad dengan harta mereka, jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang mengayomi mereka, menampung mereka dan menolong mereka, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu sama-sama saling menjadi penolong satu sama yang lain. Sementara orang-orang beriman akan tetapi enggak mau hijrah, malakum min walayatim, kalian enggak punya hak untuk membantu mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala ya. Thumma innahu yustanbatu min masyru'iyati hadhihi al-hijrah hukmani syar'iyyan. Maka dari proses hijrah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil sebuah hukum yang luar biasa. Dua hukum yang luar biasa. Yang pertama adalah wujubul hijrah min daril harbi ila daril Islam. Ya, wajib hukumnya hijrah dari tanah yang tadi menentang keislaman menuju tanah yang mendukung keislaman. Ya, Ustaz, di Indonesia udah aman insyaallah. Ya, kita belum diusir-usir. Ya, kita alhamdulillah ngaji masih bisa, sholat pun masih aman. Ya, iya. Tadi hijrah nggak ini Pak Ustaz? Mau hijrah kemana Pak? Ya, perbaiki aja udah agama dulu gitu. Mau kemenangan azan, Allahu Akbar, masuk masjid, perbaiki diri. Ya, walaupun mungkin sistem berbeda. Kenapa sekarang sistem berbeda? Ya, semua dikendalikan oleh harta benda sekarang ini. Ya,
Baik. Wajib hukumnya hijrah. Rawa Al-Qurtubi an Ibn Arabi anna hadhihi al-hijrah kanat fardhan fi ayyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi berdasarkan riwayat dari Ibn Arabi, beliau katakan apa? Bahwa hijrah itu fardu hukumnya ya pada saat baginda Nabi masih hidup. Wahya baqiyatun mafruḍatun ila yaumil qiyamah, dan hukum ini akan tetap fardu sampai hari kiamat. Wan nabiyyu inqata'at bil fath, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selesai urusan hijrah ini setelah Fathu Mekah. Innama hiyal qasdul ladzi qasdu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tujuan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka kota Mekah. Fa in baqiya fi daril harbi ya asa, ya, sehingga apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang masih tetap di tempat kekufuran, mereka dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat itu. Ya. Tapi hukum ini masih akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Kalau kita kondisinya sama, ya, di tempat kelahiran kita, waduh, ya, kita sholat kagak boleh, azan kagak boleh, ya, gitu ya, ketahuan sholat di penjara misalnya, ya kan, ngaji disiksa, waduh, udah ada pindah aja ke Bekasi, udah lama Pak Ustadz di Bekasi. Dari tahun 2010, udah lama juga ya. Tapi saya nggak pindah gara-gara itu, Bang, mohon maaf, ya. Tugas doang mas ini saya. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang terjadi ya. Wa mithlu darul harb fi dzalika kullu makanin la yatasanna lil muslim fihi iqamatu sya'airil islamiyah. Apa kategorinya? Kenapa disebut dengan darul harb? Ya, tanah yang darul harb itu sebenarnya artinya apa Pak? Tanah konflik, tanah penuh peperangan, memerangi kita yang menegakkan keislaman kita, itu artinya darul harb itu. Ya, apa koridor atau terjemahan definisinya? Kullu makanin la yatasanna lil muslim fihi iqamatu sya'airillah. Ya, setiap tempat yang tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menegakkan syariat-syariat Islamnya, itu baru disebut darul harbi. Ya, min sholatin, nggak boleh sholat, ya, wasyamin, nggak boleh puasa, ya, apalagi wajamaatin, nggak boleh sholat berjamaah, wa adzanin, nggak boleh azan, ya, kita masih aman azan kan, bahkan subuh 2 kali, ya. Tadi sebelum 3:30 ada juga azan kan? Kedengeran nggak? Ya, dari tempat saya kedengeran tuh ada yang azan sebelum subuh itu. Ya. Alhamdulillah masih kita bisa jamaah sholat, masih bisa ngaji, Pak. Ya. Maka getolin aja sekarang amal solehnya. Ya. Baik. Wa ghairu dzalika min ahkamihi dhahirah. Ya, atau selain itu yang setiap kita melakukan mempraktekkan agama kita justru nggak dibolehin, itu namanya darul harbi, ya, tanah konfliknya sama orang Islam doang, gitu ya. Wa mimma yustadallu bihi ala dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah surat An-Nisa, ya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum, ya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi menzolimi diri mereka sendiri, qalu fima kuntum, kenapa kalian begini? Ya. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami ditindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, para malaikat menjawab lagi, lah bukankah bumi Allah itu sangat luas? Fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah. Ya, faulaika ma'wahum jahannam, ya, mereka nanti tempatnya adalah neraka jahanam. Kagak mau hijrah, Pak. Ya, dikasih kesempatan hijrah kagak mau.
Ya, wasa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Illal mustad'afina minar rijal, kecuali mereka-mereka yang tertindas karena lemah. Laki-lakinya lemah, nisanya lemah, wabil wadina la yastati'una hilata. Ya. Dan anak-anak yang mereka enggak punya jalan keluar, ya udah dah kami begini aja ini. Ya. Mau jalan kagak bisa, ketimbang ngerepotin gitu. Wala yahtaduna sabila. Ya, dan mereka enggak bisa mau kemana-mana. Ya, kondisinya lemah. Ya. Yang kedua, hukumnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wujubu nusratil muslimin bi'dhuhum li ba'dihim. Ya. Yang kedua adalah wajib bagi kaum muslimin untuk menolong sesama mereka, satu dengan yang lain. Mahtalafat diyaruhum, meskipun tanah kelahiran mereka berbeda-beda, ya. Wa biladuhum, negaranya juga beda-beda. Madama dzalika mumkinan, selama itu memungkinkan. Faqad ittafaqal ulama wal a'immah ala anna al muslimin idza qadaru ala istiqadil mustad'afin aw al ma'surin aw al madlumin min ikhwatihim al muslimin. Ya. Para ulama sudah sepakat bahwasanya kaum muslimin kalau mereka mampu membantu orang-orang tertindas itu, ya, yang terpenjara, ya, yang terzalimi dari saudara mereka, fi ayyi jihatin min jihatil ard, dimanapun saja berada. Tsumma lam yaf'alu dzalika, lalu mereka enggak mau melakukan hal itu, faqad ba'u bi itsmin kabir, mereka sungguh telah melakukan dosa besar. Nah, kita sekarang gimana ini, Pak? Ke Palestina udah enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita kirim bantuan kagak nyampe sama Israel itu. Ya, udah dah. Nah, satu-satu jalan ya kaum muslimin kompak ini, para pimpinannya, ya, Pak Presiden, ya, ayo semua orang-orang Indonesia yang kaum muslimin yang kekar-kekar, silahkan, ini saya persenjatai, ya, berangkat sono ke Palestina, ya. Para presiden yang lain juga sama. Wah, udah aman udah tuh. Ya. Tapi ini gimana, gak bisa. Kita berangkat sendiri, ditangkepin. Nah, kita, ya dah, doa aja dah begitu, Pak. Ya, itu yang terjadi, ya. Nah, yaqulu Abu Bakar Ibnu Arabi, Ibnu Arabi mengatakan, idza kana fil muslimin asra au mustad'afuna fa innal wilayah ma'ahum qa'imah. Ya, jika, ya, kaum muslimin ada yang terpenjara, tertindas, ya, di wilayah-wilayah yang lain, fa innal wilayatu ma'ahum qa'imah. Ya, maka membantu mereka itu adalah harus ditegakkan, wan nusratu lahum wajibah bil budun. Ya, dan menolong mereka itu wajib hukumnya. Bi an la tabqa minna ainu tatarrufin. Ya, sehingga enggak ada orang yang lagi bersedih gara-gara itu. Makanya dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu ada orang yang tertindas di Madinah kalau nggak salah itu, ya, atau di Palestina kalau nggak salah, ya, langsung Salahuddin Al-Ayyubi, ya, kirim bantuan, ya, gitu, ya, menyelamatkan wanita itu gara-gara satu wanita, ya. Sekarang banyak wanita saudara-saudara kita, ya, menyeru manggil-manggil, ya, mana Salahuddin Al-Ayyubi, udah nggak ada. Ya, nggak ada yang jawab, Pak. Itu mirisnya sekarang kita, ya. Hatta nakhruja ila istifadatihim in kana adaduna yahtamil dzalika, ya, hingga kita mampu menolong mereka kalau memungkinkan jumlah kita bisa membantu mereka, au nabdzul jami'a amwalina fi istikhrajihim, atau kita kerahkan harta benda kita untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan, hatta la yabqa li ahadin, ya, durrihim min dzalik, sehingga enggak ada orang yang tertindas lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terakhir, wala raiba fi an tatbiq mithla hadha at-ta'alim al-ilahiyyah huwa asasun nusratil muslimin. Dan tidak bisa dipungkiri, memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menerapkan dua hukum ini baru kita bisa akan merasa aman.
Ya. Tapi sekarang bedalah. Baik. Dan ini adalah fondasi ya dari ukhuwah Islamiyah kita. Kama anna ihmaluhum laha wa insirafuhum ila ma yukhalifuha, dan kita meninggalkan apa yang seharusnya kita lakukan dari agama kita, itu yang membuat kita menjadi semakin lemah. Ya, kekuatan kita enggak akan ada daya dan upayanya jadinya ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin untuk hari ini ya ibrah dari apa yang jadi izin Rasulullah berhijrah ya. Kemudian insyaallah nanti baru kita bahas pertemuan berikutnya hijratul Rasul, proses Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Setelah para sahabat hijrah barulah beliau hijrah ya. Nah, begitu seorang pemimpin ya. Anda penasaran? Ngaji besok bulan depan. Nah, oke. Iklan jadi Pak Haji. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila hal-hal ada yang berkenaan, ada yang keliru, khilaf, mohon dimaafkan. Ya, kalau ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan enggak ada pertanyaan ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu tuduhan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.